Halo adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang public space dalam video ini. Tetapi sebelumnya, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan nama saya Leonard dari BINUS dengan jurusan kuliah saya, yaitu Business Management and Marketing. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya adalah Devina Kurniawan. Adik-adik dapat memanggil saya Devina ya. Saya juga berasal dari jurusan Business Management and Marketing. Salam kenal semuanya. Halo adik-adik, kenalkan nama saya Ben dari jurusan Business Management and Marketing. Salam kenal ya. Sebelum kita membahas mengenai topik kita pada hari ini, topik kita hari ini adalah public space. Jadi kita hari ini akan membahas tentang public space, dan sebelum kita lebih bahas mengenai public space lebih jauh lagi, adik-adik tentunya ada yang pernah mendengar kata-kata public space ya. Sebenarnya ini kata-kata sudah tidak asing lagi di telinga kita, tetapi bagi yang belum tahu, mari kita cari tahu yuk sama-sama apa itu public space ya. Jadi public space itu adalah tempat yang dapat diakses untuk semua orang ya. Jadi publik itu semua masyarakat umum dapat mengakses public space ya. Public space are a place accessible for the people. Oke. Lalu tempat ini adalah tempat yang digunakan untuk orang-orang untuk bertemu dan bersosialisasi, where people meet and socialize. Oke. Lalu tempat ini juga bisa digunakan untuk build a community, komunitas, membangun komunitas. Lalu tempat ini juga menawarkan keberagaman karena tempat ini adalah tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum, jadinya tempat ini tentunya beragam dong masyarakat umum. Jadinya tempat ini dipenuhi oleh orang-orang yang beragam ya, diversity, keberagaman. Karena masyarakat umum itu tentunya tidak akan yang sama dan semuanya pasti berbeda-beda dan memiliki keberagaman masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara ruang publik terbuka dan ruang publik tertutup. Ruang publik yang terbuka terdapat di luar ruangan dan tidak memiliki dinding atau atap yang mengelilingnya. Sedangkan ruang publik yang tertutup berada di dalam ruangan. Contohnya seperti pusat perbelanjaan atau yang bisa kita sebut mall. Nah, sekarang adik-adik, ini adalah contoh-contoh closed public space yang kita bisa lihat dari pertama yaitu museum, yang kedua, foto kedua yang di tengah adalah bank atau nggak bank kalau di bahasa Indonesia, dan untuk yang foto ketiga yaitu hospital atau rumah sakit, dan untuk yang keempat fotonya adalah post office atau kantor pos dalam bahasa Indonesia artinya, dan untuk yang kelima di tengah adalah mall, yaitu mall, dan yang terakhir contoh untuk closed public space yaitu library atau enggak bisa dibilang dalam bahasa Indonesia yaitu perpustakaan. Lalu berikut ini adalah example of open public space. Jadi yang pertama itu ada beach atau pantai, lalu yang kedua itu ada park atau taman, lalu yang ketiga itu ada road atau jalan raya atau jalanan. Jadi open public space itu adalah tempat publik yang terbuka gitu ya, yang tidak tertutup oleh dinding-dinding gitu, yang langsung terbuka ke alam gitu. Jadi bisa lihat langit secara langsung, tidak ada pembatasnya gitu ya. Nah, di beach ini pantai, adik-adik sudah bisa lihat di gambarnya pantai, dan
park atau taman dan jalan raya itu kan tidak ada pembatasnya sama sekali ya, jadi sangat luas dan kita bisa langsung melihat ke langit secara langsung gitu, jadi tidak ada penutup atau atap-atapnya untuk menutupinya. Nah, adik-adik setelah mendengarkan penjelasan tadi, yuk kita berlatih dengan soal ini. Jadi pertanyaannya, ini menanyakan apa contoh ruang publik. Opsinya adalah A, your room atau kamar, B, mall, C, the kitchen atau dapur, D, the sky atau langit, atau E, a tunnel atau terowongan. Untuk pertanyaan kedua ini, menanyakan apa contoh ruang publik tertutup. Opsinya adalah A, beach atau pantai, B, public space atau alun-alun, C, museum, D, park atau taman, atau E, your house atau rumah. Nah, adik-adik, setelah sudah menjawab pertanyaan tersebut, sekarang saya akan membahas tentang jawaban-jawaban yang adik bisa dapat benar atau salah. Jadi, jawaban yang pertama untuk pertanyaan yang pertama adalah the mall. Dan untuk pertanyaan yang kedua adalah museum. Karena bisa dibilang adalah bangunan yang tertutup. Karena itu pertanyaannya adalah closed public space. Lalu di sini ada questions atau pertanyaan untuk adik-adik ya, untuk mengukur seberapa jauh pengertian dan pemahaman adik-adik mengenai public space. Jadi ini ada soal yang menanyakan which one of these are true. Yang A, an open public space has 4 walls. Yang B, not everyone can access a public space. Lalu yang C, public spaces can only be accessed at night. Lalu yang D, public space can be used by anyone. Lalu yang E, public space only open at night. Yang artinya adalah soal ini menanyakan dari kelima pilihan jawaban ini yang mana yang betul ya. Yang A itu public space yang terbuka mempunyai 4 dinding. Yang B, tidak semua orang memiliki akses untuk memasuki public space. Yang C, public space hanya bisa diakses di malam hari. Yang D, public space bisa digunakan oleh anyone atau semua orang atau masyarakat umum. Yang E, public space hanya dibuka di malam hari. Lalu soal selanjutnya adalah what is the difference between open and closed public space? Yang A ada open are only for the public. Yang B, open is in an open area whereas closed is not. Yang C, closed are only for certain individuals. Yang D, they have no difference. Yang E, all of the above. Jadi soal ini menanyakan perbedaan mengenai public space yang tertutup dan yang terbuka. Nah, pilihan yang A itu ada open are only for the public. Jadinya public space ini dimaksudkan terbuka untuk publik ya semuanya, hanya untuk publik, untuk masyarakat umum. Lalu yang B, yang terbuka berada di area terbuka dan yang tertutup itu tidak. Kalau misalnya yang C, closed are only for certain individual, tertutup hanya untuk orang-orang tertentu, certain individual. Lalu yang D, mereka tidak memiliki perbedaan, atau yang E,
Semua yang di atas adalah perbedaan dari open and closed public space. All of the above ya. Adik-adik dapat menjawab soal ini selama 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, time's up. Jadi ini adalah jawaban untuk kedua soalnya ya adik-adik. Pertanyaannya yang pertama adalah D, karena semua orang mendapat akses ke ruang publik. Dan pertanyaan kedua adalah B. Nah, adik-adik, sekarang adalah akhir dari video kami. Semoga adik-adik dapat mengerti dalam lebih dalam karena public space itu sangat penting dalam hidup kita karena kita juga uh, bertemu dengan orang-orang di dalam public space dan juga perbedaan dan contoh-contoh setelah menonton video penjelasan dari kami. Sekian kita menutup video tersebut dan terima kasih sudah perhatikan video kita. Terima kasih.